Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Muhammad Suryatama. Saya ingin mempresentasikan hasil UAS Manajemen Hubungan Industrial. Isu yang dipakai adalah perselisihan hubungan kerja dan kasus PHK massal. Dan berikut link berita yang saya ambil. Analisis teori hubungan industrial. Dari penerapan teori tripartit, unsur pekerja atau serikat buruh membela 3 rekan yang kontraknya habis atau diputus, menuntut status karyawan tetap, melakukan mogok kerja, dan berunjuk rasa ke kantor Bupati Cirebon karena menolak PHK sepihak. Unsur pengusaha atau manajemen PT Yong mengambil keputusan menutup operasional dan mem-PHK 1.126 buruh karena merugi dan pesanannya dicabut buyur akibat aksi mogok kerja. Unsur pemerintah dari Disnaker dan Kemenperin menurunkan pengawas ketenagakerjaan, menyatakan perusahaan tidak pilot, lalu memfasilitasi proses mediasi tripartit untuk mencari titik temu dan menyelesaikan perselisihan hak. Dinamika negosiasi kolektif yang gagal. Awal mula konflik, pemutusan kontrak kerja 3 orang pekerja tanpa dialog menandai memicu ketidakpuasan. Tuntutan perubahan status dari karyawan kontrak atau PKWT menjadi karyawan tetap tidak diakomodasi dengan baik. Jalan pintas konfrontasi atau mogok kerja. Buruh memilih aksi mogok kerja selama 3-4 hari berturut-turut sebagai bentuk tekanan kolektif. Dalam teori negosiasi, mogok adalah instrumen kekuatan, namun jika dilakukan tanpa koridor perundingan yang matang, ia berubah menjadi tindakan destruktif. Terakhir, hilangnya daya tawar atau bargaining power. Aksi mogok melumpuhkan operasional pabrik dan pengiriman barang kepada buyer. Pembeli membatalkan pesanan secara sepihak yang membuat posisi perusahaan kehilangan pendapatan dan alasan finansial untuk bertahan. Aspek teori hukum ketenagakerjaan. Teori validitas alasan PHK atau penutupan perusahaan. Pertama, dari kondisi pilot atau rugi. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperbaharui dalam Undang-Undang Cipta Kerja, penutupan perusahaan karena rugi atau bukan karena keadaan memaksa atau force majeure atau pilot harus dibuktikan secara sah. Beban pembuktian. Jika perusahaan tidak dalam keadaan pilot, keputusan menutup operasional secara sepihak dan langsung melakukan PHK massal bertentangan dengan prinsip pelindungan hak buruh. Aspek teori hukum ketenagakerjaan. Teori hak mogok kerja dan resiko hukum. Keabsahan mogok. Mogok kerja adalah hak normatif pekerja yang diatur undang-undang, tetapi harus dilakukan secara sah dan legal. Akibat hukum timbal balik. Perusahaan beralasan bahwa mogok kerja membuat pengiriman terlambat dan pesanan dibatalkan pembeli. Dalam teori hukum, perlu diuji apakah kerugian tersebut memenuhi unsur alasan darurat untuk melakukan PHK atau merupakan bentuk sanksi atau pemberangusan hak atau union busting. Terakhir, teori status hubungan kerja karyawan harian melawan tetap. Pekerja harian lepas. Adanya indikasi pekerja harian lepas yang seharusnya berstatus pekerja waktu tidak tertentu atau PKWTT atau karyawan tetap. Penyalahgunaan kontrak. Jika pengusaha sengaja menghindari aturan pengangkatan tetap dengan cara memutus hubungan kerja, hal ini melanggar asas keadilan dan kepastian hukum ketenagakerjaan. Dampak isu terhadap bisnis, pekerja, dan masyarakat. Bisnis pengusaha. Banyaknya karyawan yang melakukan mogok kerja membuat perusahaan berhenti melakukan operasional produksi sehingga perusahaan kehilangan pesanan atau buyer. Dari pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut kehilangan pekerjaannya secara paksa. Dan terakhir, masyarakat. Isu ini berdampak pada masyarakat seperti penurunan ekonomi keluarga, lonjakan angka pengangguran, hingga melemahnya daya beli pasar
dan meningkatnya beban psikologis bagi para pekerja yang terdampak. Strategi dan rekomendasi penyelesaian konflik. Yang pertama, mediasi pemerintah. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon memfasilitasi perundingan antara manajemen pabrik dan perwakilan serikat buruh. Kedua, status perusahaan. Pemerintahan menilai pabrik tidak dalam kondisi pilot sehingga keputusan PHK dan penutupan sepihak harus dikaji ulang. Ketiga, keterlibatan pusat. Kementerian Perindustrian ikut turun tangan mendalami akar permasalahan hubungan industrial ini. Terakhir, audiens publik. Para pekerja menyampaikan tuntutan agar dikerjakan kembali melalui aksi damai dan audiensi kepala daerah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.